Halo sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, balik lagi dengan kakak Farid yang hari ini kita akan belajar mengenai geografi. Ya, hari ini ada yang bisa tebak kita bakal bahas apa? Nah, kakak kasih clue-nya tuh piramida. Kira-kira bahas apa nih? Oke, kita masuk aja langsung ke materi ya. Oke, kamu pasti nggak asing ya dengan bangunan yang satu ini nih. Ya, benar banget, bangunan ini dinamakan piramida. Nah, piramida ini namanya piramida Giza ya, piramida Agung Giza di Mesir. Yang mana piramida ini adalah salah satu dari piramida terbesar yang ada di Mesir. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa piramida itu terbentuk dari susunan-susunan dari balok batu, yang mana tiap batunya itu wow sekali loh, beratnya yaitu mencapai 1 ton sobat belajar. Nah, bisa bayangkan ya, jumlah batunya ini ratusan gitu ya. Dan mana ini dibangun 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi bisa ngebayangin banget ya zaman dulu buat bangun ini berapa lama, dan juga butuh berapa banyak orang dan biaya yang dikeluarkan saat itu. Nah, tetapi yang kita pengen bahas hari ini bukan piramida yang satu ini, tapi piramidanya Indonesia. Nah, kamu tahu gak sih bahwa Indonesia juga punya piramida loh? Piramidanya apa? Ini dia sobat belajar. Nah, ini namanya adalah piramida penduduk. Nah, kalau tadi piramida Giza tersusun dari balok-balok batu, kalau piramida penduduk dia tersusun dari data kependudukan sobat belajar. Baik dari rasio jenis kelaminnya ataupun jumlahnya ya. Jadi setelah disusun berdasarkan usianya, kemudian berdasarkan jenis kelaminnya, akhirnya terbentuklah sebuah piramida ini sobat belajar. Jadi di Indonesia bentuknya seperti ini ya sobat belajar. Nah, ini adalah bentuk piramida penduduk tahun 2017. Nah, lalu sebenarnya piramida penduduk dengan bentuk seperti tadi, atau kita sebutnya piramida penduduk ekspansif, itu sebenarnya bagus apa enggak sih, atau punya dampak apa sebenarnya? Nah, sebenarnya piramida penduduk ekspansif itu punya dampak yang cukup buruk ya bagi suatu negara. Karena kenapa? Karena piramida penduduk ekspansif kalau kita lihat dari gambarnya itu lebih condong besar di bawah ya sobat belajar. Kita bisa lihat usia 0 sampai dengan usia kerja atau 14 tahun itu paling banyak gitu ya. Artinya kalau kita tidak bisa menyiapkan layanan pendidikan yang baik, tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, akhirnya banyak banget masalah yang timbul, seperti misalnya pengangguran, kemudian nanti jadi kriminalitas, kemudian juga karena penduduknya yang banyak jadi kepadatan penduduknya tinggi dan lain-lain. Nah, jadi supaya kita nggak terus-terusan berada di bentuk piramida yang seperti itu, penting banget untuk kita belajar tentang pertumbuhan penduduk dan pengendaliannya seperti apa. Nah, kalau sobat belajar pengen tahu cara dari pengendalian pertumbuhan penduduk dan cara menghitung pertumbuhan penduduk itu seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar di rumah, tadi kita sudah bahas tentang piramida penduduk, yang mana kalau piramida penduduknya tetap dibiarkan dengan bentuk ekspansif, di masa yang akan datang tentunya bakal banyak problem-problem yang dihadapi oleh Indonesia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kita harus paham banget cara untuk menghitung pertumbuhan penduduk kita, dan juga upaya apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya pertumbuhan penduduk kita itu tidak berbahaya bagi negara kita ya. Oke, yang pertama kita harus pahami dulu sebenarnya apa itu pertumbuhan penduduk. Nah, secara definisi pertumbuhan penduduk ialah suatu perubahan baik bertambah atau berkurang dari jumlah penduduk di suatu wilayah per waktu unit untuk pengukurannya. Jadi biasanya kalau pertumbuhan penduduk itu dia dilihat bisa per tahun ya, pertumbuhannya per tahun dilihatnya. Gitu, yang mana nanti dikalkulasikan
bisa menjadi 5 tahun, bisa menjadi 1 dekade, atau lebih banyak lagi seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita bakal banyak bahas nih seputar tentang pertumbuhan penduduk. Sebenarnya cara ngitungnya gimana sih? Apa aja yang sebenarnya dihitung, komponen-komponennya apa aja, dan gimana ya tadi pengendaliannya. Sekarang kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan pertumbuhan penduduk itu mengalami kenaikan, dan juga apa sebenarnya yang menyebabkan pertumbuhan penduduk itu menurun. Nah, jadi ada dua jenis negara yang mana ada yang penduduknya itu meningkat, ada yang penduduknya itu secara pertumbuhannya menurun. Nah, Indonesia sendiri itu masuknya ke dalam negara yang meningkat ya sobat belajar. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada dua kubu nih. Ada kubu positif dan kubu negatif, yang mana tiap-tiap kubu punya faktor yang berbeda. Contohnya, angka pertumbuhan penduduk positif itu artinya dia meningkat apabila angka kelahirannya itu tinggi ya sobat belajar. Jadi semakin banyak kelahiran, otomatis pasti akan menambah angka pertumbuhan penduduk kita. Nah, yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Nah, ini juga penting ya sobat belajar. Ketika kualitas hidup kita tinggi, otomatis jumlah kematian yang terjadi di suatu negara itu rendah. Nah, artinya karena jumlah kematiannya rendah, kemudian kelahirannya tinggi, artinya pertumbuhan penduduknya nanti jadi tinggi sobat belajar. Nah, dan yang terakhir itu ada imigrasi. Nah, seperti yang kita tahu, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau imigrasi artinya penduduk itu masuk ke suatu wilayah. Oke? Ini bisa kita jadi in ya. Gitu. Kalau di sini ada E atau exit gitu, keluar ya. Jadi kalau ini imigrasi ke dalam, kalau emigrasi berarti penduduknya keluar. Nah, sekarang kita coba bahas yang negatif. Nah, di negatif tentunya ketika kematiannya itu tinggi ya, otomatis angka pertumbuhan penduduknya pasti menurun. Gitu ya. Yang kedua, peperangan. Nah, peperangan menjadi salah satu faktor kenapa suatu negara itu pertumbuhan penduduknya bisa berkurang atau negatif. Ya, karena pasti kan ketika terjadi peperangan di suatu wilayah, otomatis banyak nyawa yang terkorbankan gitu ya, banyak nyawa yang melayang di peperangan. Akhirnya angka pertumbuhan penduduknya di wilayah tersebut pasti angkanya negatif. Nah, kemudian yang berikutnya ada wabah penyakit gitu ya, seperti contohnya misalnya pandemi COVID-19 yang mana banyak orang terjangkit, banyak juga orang yang gugur gitu ya akibat wabah penyakit ini, yang pada akhirnya nanti pertumbuhan penduduknya menjadi berkurang atau negatif. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk itu bisa naik ataupun turun. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita coba lihat, sekarang kita coba lihat kriteria pertumbuhan penduduk ya. Nah, secara kriteria ada 3 sobat belajar. Ada pertumbuhan penduduk cepat, ada pertumbuhan yang sedang, dan ada pertumbuhan yang lambat. Nah, pertumbuhan yang cepat ini bisa dikatakan pertumbuhannya cepat apabila laju pertumbuhan penduduknya ketika dihitung mendapat angka 2% sobat belajar. Jadi di atas 2% atau lebih itu bisa kita katakan laju pertumbuhan penduduknya cepat. Nah, sementara untuk laju pertumbuhan penduduk sedang itu apabila angka laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1-2%. Nah, kalau tadi cepat di atas 2%, kalau 1-2% dikatakan sedang. Nah, kemudian kalau yang lambat berarti dia adalah di bawah 1% sobat belajar ya. Gitu. Jadi ketika angka pertumbuhan penduduknya di bawah 1%, maka bisa dikatakan wilayah atau negara tersebut laju pertumbuhannya lambat. Nah, ini dia adalah kriteria dari pertumbuhan penduduk. Sekarang kita coba masuk ke gimana sih cara hitung dari pertumbuhan penduduk. Nah, ini sobat belajar
siapkan buku ya dan juga alat tulisnya, karena di sini akan mengandung rumus-rumus sobat belajar. Jadi sobat belajar bisa catat supaya sobat belajar gak lupa ya. Oke, kita coba masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama disebut juga sebagai pertumbuhan penduduk alami. Oke, kita coba lihat dulu. Ini dia sobat belajar. Oke, laju pertumbuhan penduduk alami. Nah, kenapa disebut dengan laju pertumbuhan penduduk alami? Karena laju pertumbuhan penduduk alami hanya menghitung kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Kalau kita bisa lihat di rumusnya, di sini ada PT ya. PT ini artinya jumlah penduduk ketika sudah terjadi pertumbuhan penduduk. Sementara PO ini adalah pertumbuhan penduduk awal. Ya, kemudian di sini ada L artinya lahir dan M artinya mati. Nah, pertumbuhan penduduk alami itu menghitung hanya variabel ini aja gitu ya. Secara lebih kompleks kan tadi kalau kita bahas pertumbuhan penduduk sebenarnya penyebabnya nggak cuma kematian dan kelahiran, tetapi juga ada tuh imigrasi dan emigrasi. Oleh sebab itu nanti bakal ada suatu perhitungan lagi yang namanya laju pertumbuhan penduduk total sobat belajar. Nah, bedanya apa rumusnya? Tinggal ditambah aja variabelnya ya sobat belajar. Kalau tadi hanya sebatas ini, sekarang ditambah gitu ya. Jadi PO plus dalam kurung L min M atau lahir kurang mati ditambah I min E. I ini imigrasi, E itu emigrasi atau angka penduduk yang keluar. Nah, kurang lebih seperti ini ya sobat belajar. Sobat belajar bisa catat. Kakak kasih waktu sekitar 10 sampai 20 detik sobat belajar untuk mencatat, atau bisa difoto atau screenshot ya sobat belajar, silahkan. Ini dia ya, ini keterangannya. Oke sobat belajar, ini cara menghitungnya ya, nanti kita bakal bahas di Ayo Quiz, yang mana nanti kita bakal coba nih hitung salah satunya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ada laju pertumbuhan penduduk eksponensial. Nah, eksponensial itu artinya kelipatan sobat belajar. Ya, jadi misalnya ada pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, misalnya jumlah kelipatannya itu 2%. Nah, artinya nanti eksponensialnya berapa? Sehingga total dari jumlah penduduk hasil akhirnya ketika tahun 2020 terhitung atau terprediksi berapa. Seperti itu. Nah, dengan laju pertumbuhan penduduk eksponensial ini, nanti kita bisa menghitung prediksi. Kira-kira di tahun 2000 misalnya 2050 itu laju pertumbuhan penduduk kita berapa? Total dari jumlah penduduk kita berapa? Itu bisa dilihat dari situ sobat belajar dengan melihat data-data sebelumnya. Jadi misal kita pengen cari tahu data jumlah penduduk atau prediksi jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai 2030 nih, kan belum terjadi ya. Tapi kita pengen prediksi. Nah, cara prediksinya gimana? Kita lihat data sebelumnya. Misalnya kita lihat data dari tahun 2010 sampai 2020. Kita lihat pertumbuhannya berapa persen, kemudian jumlah penduduknya berapa. Oh, kita coba terapkan yang sama di sini. Gitu. Jadi tahun 2020, 2021 dan berikutnya sampai 2030 ke total. Hitung jumlah penduduknya, totalnya nanti ketahuan berapa 2030. Oh, perkiraan segini. Tapi itu hanya perkiraan ya, karena kan hanya prediksi. Dan juga laju pertumbuhan penduduknya hanya melihat dari grafik di masa lampau. Nah, itu yang eksponensial. Nah, angka eksponensial sendiri di dalam rumus itu dinyatakan sebagai 2,718282 ya sobat belajar. Jadi ini sobat belajar bisa lihat. Oh sorry, di sini ada yang nggak kebaca ya. Jadi di sini rumusnya ini PO/RT. Oke. Nah, ini juga tidak terbaca ya sobat belajar, mohon maaf. Ini rumusnya
PO R terus di sini ada T ya sobat belajar. Oke. Sorry, ini ada kesalahan teknis. Nah, kalau ini yang namanya laju pertumbuhan penduduk geometri ya. Beda dengan eksponensial. Kalau tadi eksponensial pakai angka eksponensial nih. Yang besarnya segini ya, sobat belajar bisa dicatat. Sementara kalau geometri itu dihitung secara geometris ya. Jadi kurang lebih fungsi dan kegunaannya sama, eksponensial dan geometri. Cuma cara hitungnya saja yang berbeda. Nah, secara ini apa aja keterangannya ini bisa dilihat ya. Untuk PT tadi sama penduduk tahun tertentu. Jadi tahun tujuan prediksi atau tujuan perhitungan. Misal kita pengen lihat laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, berarti yang PT itu yang 2020. Sementara 2010-nya itu kan tahun awal, berarti dia adalah yang P0 atau PO. Gitu ya. Nah, kemudian ada eksponensial, ini angkanya ya 2718282. Kemudian 1 itu artinya konstanta gitu ya atau angka konstan. Kemudian R tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi angka pertumbuhan penduduk biasanya dilihat dari persen ya, berapa persen gitu. Kemudian T itu ada jangka waktu. Misalnya kalau tadi tahun 2010 sampai 2020 berarti jangka waktunya adalah benar 10 tahun. Nah, ini adalah laju pertumbuhan penduduk eksponensial dan laju pertumbuhan penduduk geometri. Oke, nah sekarang kira-kira upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Nah, ada beberapa cara ya. Di sini yang pertama tentunya ada program keluarga berencana. Nah, ini ada upaya-upaya pengendalian penduduk yang dilakukan pemerintah kita untuk Indonesia ya. Kalau negara lain tentunya pasti bakal berbeda. Cuma nanti akan kita bahas sedikit. Oke, kita bahas dulu yang di Indonesia. Yang pertama ada program KB, yaitu program di mana sebuah keluarga itu direkomendasikan untuk hanya mempunyai 2 anak saja. Jadi untuk supaya kita tidak terlalu banyak ya jumlah penduduk di Indonesia, jadi dibatasi. Rekomendasinya 2 anak saja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat UU usia minimal menikah. Nah, usia minimal menikah di Indonesia sendiri itu adalah 19 tahun ya, sobat belajar. Jadi ini baru direvisi undang-undangnya tahun 2019. Dari yang sebelumnya 16 tahun sudah boleh menikah atau batas usia minimal menikah. Tapi karena banyak akhirnya jumlah nikah muda ya, sehingga angkanya dinaikkan menjadi 19 tahun. Jadi ketika seseorang sudah berusia 19 tahun, maka ia sudah layak atau secara undang-undang sudah diperbolehkan untuk menikah. Oke, terus yang ketiga adalah memberlakukan tarif tinggi bagi para imigran. Nah, ini juga penting ya sobat belajar, yang mana kalau imigran coba masuk itu perlu ditarif yang tinggi supaya jumlah penduduk di wilayah kita itu nggak banyak gitu ya. Dan yang terakhir ada meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Nah, dengan tingginya jumlah pendidikan dan kesehatan tentunya nanti bakal mempengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Karena kenapa? Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, orang-orang biasanya jadi angka nikah mudanya itu jadi semakin sedikit sobat belajar. Karena pemahaman dia tentang menikah jadi lebih luas dan lain-lain sebagainya. Oke, itu tadi adalah materi dari laju pertumbuhan penduduk dan upaya pengendaliannya. Sekarang kita coba masuk ke Ayo Quiz ya. Kita coba praktek gimana sih cara menghitung laju pertumbuhan penduduk. Nah, di sini kakak udah ada soal. Kita coba baca. Jumlah penduduk Kecamatan Banjarsari tahun 1990 itu mencapai 74.149. Nah, kira-kira sampai tahun 2000 angka kelahirannya sebesar segini ya. Jadi kelahirannya 4.000-an, kematiannya 1.000-an. Dan yang menetap ini ada penduduk yang datang ya, berarti ini adalah imigrasi. Gitu ya, imigrasi. Sementara
yang penduduk yang keluar itu di sini berarti yang E ya sobat belajar, itu 2000-an. Berapa persen pertumbuhan penduduk? Nah, yang ditanya persen. Oke. Penduduk di Banjarsari. Nah, kira-kira rumus yang tepat untuk yang digunakan apa sobat belajar? Kita lihat. Oke, ini dia rumusnya sobat belajar, yaitu pertumbuhan penduduk total. Karena di sini ada variabel imigrasi dan emigrasi ya. Sekarang kita coba hitung. Kita coba masukin rumus. Nah, tapi rumusnya agak beda nih. Karena apa? Karena yang dicari adalah persen ya sobat belajar. Kalau ini, rumus ini digunakan untuk mencari total jumlah penduduk. Tapi kalau yang dicari persennya, rumusnya berubah menjadi seperti ini sobat belajar. Jadi PT sama dengan L min M ditambah I min E per PO. Nah, jadi ada per ya. Nah, ini nanti hasilnya dia dalam bentuk persen. Nah, sekarang kita coba masukkan ya sobat belajar ke dalam rumus. Misal tahun 1990 berarti PO-nya ya. Kita coba tulis di sini aja di sebelah kanan. Jadi PT sama dengan PO-nya 74.149. Oke, kemudian untuk apa kelahirannya? Kelahirannya di sini berarti 4620 dikurang 1380. Sorry. Ditambah sini dalam kurung 980 dikurang 2830. Nah, ini hasilnya berapa? Kita supaya gampang hitungnya karena waktu kita terbatas, kita coba pakai kalkulator ya. Dan kalau bisa kalkulatornya saintifik ya sobat belajar, karena setelah ini ada cara perhitungan laju pertumbuhan penduduk secara eksponensial yang mana butuh banget bantuan kalkulator karena angkanya sulit. Sekarang kakak coba ambil kalkulator dulu ya, karena angkanya susah nih. Oke, kita hitung dulu, oke? Nah, di sini ada 4620 dikurang 1380. Oke, hasilnya 3240 ditambah dalam kurung, ini pasti hasilnya jadi minus ya sobat belajar ya. Berarti hasilnya ini minus 1850. Oke, di sini dibagi nanti dengan jumlah penduduknya 74149. Nah, kenapa kakak rekomendasikan pakai kalkulator? Karena jumlah pembagiannya itu sulit ya sobat belajar. Misalnya di sini nanti hasilnya jadi kita lihat dulu, kita hitung 3240 dikurang 1850. Berarti di sini ada 1390 gitu ya, dibagi 74149. Nah, ini kan susah ya perhitungannya ya kalau kita hitung manual. Kita coba hitung pakai kalkulator. Jadi totalnya jadi 1390 dibagi 74149. Nah, hasilnya kurang lebih kita dapat di angka 0,0118 gitu ya. 0,0187 gitu. Nah, berarti kalau kita hitung dalam persen, kita kali 100 sobat belajar. Jadi kalau ingin diubah ke persen, ini kan 0,0187 dikali 100 jadi totalnya 1,87%. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Jadi hasilnya laju pertumbuhan penduduk dari tahun 90 sampai tahun 2000 di Banjarsari yaitu
1,87%. Oke, ini soal yang pertama ya sobat belajar. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Kalau tadi kita menghitung pertumbuhan penduduk dengan metode laju pertumbuhan penduduk alami, kalau di sini kita pengen lihat secara geometri ya. Nah, kita lihat coba berapa. Di sini rumusnya ini 1R gitu ya, pangkat T gitu. Nah, sobat belajar, berarti kalau kita coba hitung nih ya. Kita coba masukkan rumus dulu. Berarti PT sama dengan ininya berapa sobat belajar? Nah, PT-nya udah ketahuan ya. Kalau ini berarti ini PT, yang ini PT, yang ini PO. Gitu ya. 1 plus R. Di sini pangkat T. Nah, PT-nya yang ini sobat belajar. Berarti kita masukkan 202.960.000 sama dengan 179.300.000. Kemudian ditambah 1 plus R-nya ini yang kita cari. Kemudian pangkat T. Nah, karena ini tidak bisa dihitung, maka ininya pindah sobat belajar ya. Jadi berubah gitu ya, pindah dia jadi ke sini 1 plus R pangkat T kayak gini ya. Kemudian karena di sini berubah, berarti di sini jadi kurang ya. 179.300. Nah, ini pindah jadi 2. Ini jadi ya benar sobat belajar. Jadi di sini pindah dia 0296.000. Nanti setelah dihitung, kemudian ini kan ada T, kemudian dia nanti dikuadratkan ya. T-nya ini kan 10. Nanti kuadratnya, akar. Di akar nanti di sini jadi akar 10. Kemudian nanti R-nya pindah dan satunya juga pindah. Ketemu hasilnya berapa sobat belajar. Silakan sobat belajar kerjakan sendiri karena waktu kita sangat terbatas. Oke, dan soal terakhir juga sobat belajar bisa screenshot atau foto untuk sobat belajar coba cari sendiri jawabannya yang tepat yang mana. Oke. Nah, itu tadi adalah materi dari laju pertumbuhan penduduk dan upaya pengendaliannya. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.